Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, apa kabar untuk kalian semua? Iya, memang baik ya. Tapi saya melihat masing-masing kita dengan kipas panas rupanya ya. Semoga hati kita tidak panas untuk tetap ikut misa ini. Saya punya satu pertanyaan berkenaan dengan istilah Bunda Gereja. Kalau omong tentang Bunda Gereja, Bapak dan Ibu ingat apa kayak gitu? Konsepnya itu kemana arahnya? Ada yang tahu? Yang mungkin di bangku kor? Atau bagian ini? Bagian tengah? Bunda Maria, oke saya tampung. Ini bagus, aktif ini. Kalau bagian sini? Bunda Maria, sini? Bunda Maria. Bunda Maria. Tidak salah, benar juga. Tapi sebenarnya istilah Bunda Gereja ini ada dua konsep di dalam Gereja Katolik. Yang pertama memang benar, Bunda Gereja. Maria sebagai Bunda Gereja. Itu memang sudah dibicarakan terus-menerus oleh para paus. Paus Paulus VI, Paus Yohanes Paulus II, Paus Fransiskus bahkan menetapkan hari Senin setelah perayaan Pentakosta itu adalah peringatan wajib Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Tapi konsep yang lain tentang Bunda Gereja atau Mater Ecclesia ini adalah peran gereja sendiri sebagai ibu. Jadi kalau kita omong tentang Maria, kita akui bahwa Maria itu adalah Bunda Gereja. Kenapa? Karena kita semua ini adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus, di mana Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota-anggotanya. Jadi dengan sendirinya Maria adalah ibu Kristus dan kita semua adalah termasuk juga anak-anak Maria atau Maria adalah ibu kita semua. Tetapi peran atau istilah Bunda Gereja yang adalah Mater Ecclesia itu mau menyoroti soal peran gereja melalui sakramen-sakramen, terutama sakramen baptis dan ekaristi yang membawa kita untuk mengalami kehidupan ilahi. Jadi kalau omong tentang Bunda Gereja, kita harus seleksi dulu. Gereja yang sebagai ibu perannya atau pandangan kita ke Maria sebagai Bunda Gereja. Sampai di sini ada yang mau protes dulu? Bisa mengerti ya? Nah, saya tidak menyangkut pautkan dengan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja, tetapi saya mau menyangkut pautkan soal Mater Ecclesia. Jadi gereja yang punya peran sebagai ibu. Kita semua ini adalah anak-anak gereja. Nah, hari ini kita merayakan pesta kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah. Penekanannya pada persembahan. Anak-anak Yesus, kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah. Dalam bacaan pertama maupun bacaan kedua tadi mengingatkan, menegaskan kepada kita bahwa Yesus hadir dalam sejarah manusia dan dia ambil bagian dalam rupa sebagai manusia, tetapi tidak jatuh dalam dosa. Dan pertama-tama dia menunjukkan ketaatannya kepada Bapa sebagai seorang manusia dengan taat kepada agamanya. Bersama kedua orang tuanya, Yusuf dan Maria, dan bayi Yesus, dia dipersembahkan di bait Allah. Itu adalah tata cara atau kewajiban dalam agama Yahudi. Nah, kembali ke persembahan. Kita perlu bertanya,
kita sebagai anak-anak gereja ini, apa yang sudah kita persembahkan kepada gereja kita? Apa yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan dan gerejanya? Jangan dulu tanya apa yang sudah gereja berikan untuk kita. Karena kalau kita tanya itu, kalau kita berbicara tentang gereja, gereja itu sebenarnya kita semua. Ya kan? Kita adalah anggota gereja. Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota-anggotanya. Apa yang sudah kita berikan? Kadang orang bilang persembahan itu soal kolekte, soal yuran-yuran. Tapi pemikiran kita jangan sampai sempit hanya pada hal-hal demikian. Pada tanggal 2 Februari tahun 1979 kalau tidak salah, Don Stefano Gobbi, seorang imam di Italia, mengalami leukosi batin bersama Bunda Maria. Dalam leukosi batin itu, Bunda Maria berbicara kepada Don Stefano Gobbi ini tentang ketidakdisiplinan dari kita semua sebagai anak-anak gereja. Hal yang pertama yang disampaikan oleh Bunda Maria adalah soal ketidaktaatan kita sebagai anak-anak gereja pertama-tama kepada kehendak Allah. Lihat ke dalam diri kita masing-masing. Ketidaktaatan kita sebagai anak-anak gereja kepada kehendak Allah. Dan ketidakdisiplinan itu menjangkau semua lapisan. Mulai dari para klerus sampai juga kepada umat-umatnya. Hal yang pertama. Hal yang kedua adalah orang sudah tidak bisa atau tidak mulai memelihara hidup kekudusan. Hal yang ketiga, orang atau kita semua sebagai anggota gereja ini tidak bisa memberi teladan yang baik di dalam hidup. Dan hal yang terakhir adalah semangat kerasulan kita mulai menjadi lemah. Itulah tanda-tanda dari ketidakdisiplinan kita sebagai anak-anak gereja. Dan akibatnya apa? Gereja ini menjadi dicemoohkan dan dilecehkan. Kita lihat karena perbuatan kita yang adalah anggota gereja ini, satu dan lain hal membuat kesaksian gereja menjadi lemah. Orang menjadi tidak semangat untuk aktif dalam kehidupan gereja. Orang lihat, oh, orang Katolik ini begini, datang ke gereja sejak terlambat, sampai di gereja dengar khotbah romonya mengantuk dan lain sebagainya. Saat Ekaristi, ketika romonya konsekrasi, mereka buat apa? Main HP di belakang. Dan masih banyak hal. Jadi kalau kita omong, apa yang sudah kita persembahkan kepada ibu gereja kita ini, maka kita perlu merenungkan hal-hal yang sudah disampaikan tadi. Mulai dari ketidaktaatan kita kepada kehendak Tuhan, mulai banyak protes, mulai tidak percaya pada kebesaran dan keagungan Tuhan, dapat tantangan sedikit kita mulai bilang, Tuhan itu sepertinya tidak ada. Lalu kemudian bukan lagi ikut kaidah-kaidah atau norma gereja, tetapi lebih suka untuk buat aturan sendiri. Kadang juga kami para imam suka membuat yang sedikit menyimpang dari liturgi gereja. Kadang
petugas liturgi, anggota KOR dan lain sebagainya suka improvisasi dan lain sebagainya. Perlawanan terhadap hukum atau kaidah gereja. Kenapa gereja itu harus mengharuskan orang untuk nikah itu satu seumur hidup? Mengapa imamnya itu harus hanya laki-laki saja? Mengapa gereja itu harus mengharuskan kepada pasutri-pasutri untuk terbuka pada keturunan? Padahal dapat satu anak saja kami repot, susah urusnya. Apalagi harus 2, 3, 4 lalu sampai 5. Padahal orang dulu anaknya rame-rame sampai 9 sampai 10, orang tidak mati, tidak jatuh miskin, anaknya sukses semua. Kita mulai melakukan perlawanan terhadap tata aturan gereja. Dan yang lain tadi, mulai dari kurangnya teladan yang baik dari kita sebagai anggota gereja, sudah mulai tidak memelihara kesucian dan kekudusan, semangat kerasulan menjadi melemah dan lain sebagainya. Itulah ketidakdisiplinan yang disampaikan oleh Bunda Maria, dan dia meminta kita semua untuk bertobat. Jadi permenungan kita pada pesta kanak-kanak Yesus dipersembahkan dari bait Allah, kita bertanya di dalam diri kita, apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan, apa yang bisa kita persembahkan kepada gerejanya yang kudus, Katolik, satu dan apostolik ini? Jawabannya adalah bertobat dari perbuatan-perbuatan yang disorotkan tadi. Bertobat untuk taat dan percaya kepada kehendak Tuhan. Bertobat untuk memelihara kekudusan di dalam hidup kita, baik sebagai kaum klerus maupun sebagai awam yang hidup berkeluarga. Bertobat untuk juga membangun sikap atau teladan yang baik sebagai kesaksian bagi kita di tengah-tengah dunia. Dan bertobat untuk semangat mengambil karya-karya kerasulan, terutama juga aktif di KBG, di lingkungan, di stasi, di paroki. Mari kita merenungkannya, semoga Tuhan memberkati.